Penelitian menunjukkan bahwa orang yang disukai punya peluang hampir 2 kali lebih besar untuk dapat pekerjaan, deal bisnis, bahkan dimaafkan saat bikin salah. Gila kan? Dan yang lebih mind-blowing, banyak orang gagal bukan karena mereka nggak pintar, tapi karena mereka nggak tahu cara memperlakukan manusia lain. Kita sibuk upgrade gadget, tapi lupa upgrade skill yang bikin hidup mudah. Skill berhubungan dengan manusia. Selamat datang di channel Ringkasnya. Channel yang membahas ide-ide dari buku terbaik untuk kamu yang nggak sempat baca buku. Kali ini kita akan membahas buku How to Win Friends and Influence People karya Dale Carnegie. Buku legendaris tentang seni membangun hubungan, membuat orang respect, dan memengaruhi tanpa terlihat memaksa. Ringkasnya, buku ini ngajarin kita satu hal sederhana. Kalau kamu bisa membuat orang merasa penting, kamu menang. Kalau kamu bisa membuat orang merasa didengar, kamu berpengaruh. Bayangin kamu lagi interview kerja. Kamu duduk, grogi, tangan dingin. Lalu interviewer tanya sesuatu yang simple. Ceritakan tentang dirimu. Dan kamu langsung cerita panjang lebar. Yang kamu nggak sadar adalah, orang ini bukan cuma dengerin isi jawabanmu. Dia juga ngecek, orang ini enak diajak ngobrol nggak? Atau cuma mau didengerin? Inilah poin pertama Carnegie. Orang paling suka ngomongin satu hal, diri mereka sendiri. Serius, coba cek chat WhatsApp kamu. Topik favorit semua orang itu bukan bola, bukan drama, bukan politik, melainkan mereka sendiri. Jadi kalau kamu ingin disukai, lakukan hal yang hampir tidak pernah dilakukan orang. Dengarkan. Benar-benar dengarkan. Bukan nunggu giliran ngomong. Next. Carnegie bilang, nama seseorang adalah suara terindah bagi mereka. Ini bukan puisi. Ini data psikologi. Coba bayangin lagi buru-buru cari ojek online, dan driver tiba-tiba bilang, "Pagi Pak Joko, kita langsung berangkat ya." Tiba-tiba rasanya lebih personal. Nama itu kayak cheat code kecil buat hubungan sosial. Poin berikutnya, jangan mengkritik. Oke, ini agak berat, karena kita hidup di era komentar Instagram, di mana orang ngetik jelek dulu, baru mikir belakangan. Tapi menurut Carnegie, kritik jarang bikin orang berubah. Kritik itu kayak nembak musuh pakai bumerang. Ujung-ujungnya balik ke muka kita sendiri. Analoginya gini, kamu lagi main game, sudah mau menang, tiba-tiba temenmu teriak, "Kok mainnya begitu sih? Bodoh amat." Apa reaksimu? Apakah, "Oh iya, masukan yang sangat membangun," atau "Ngatur amat sih hidup gue"? Yap, manusia defensif secara default. Kalau kamu ingin bikin orang berubah, beri apresiasi tulus, lalu arahkan pelan-pelan. Misal, temen kamu selalu telat. Alih-alih, "Bro, lo tuh ngerepotin banget." Coba ganti. "Gue seneng banget kalau kita mulai pas waktu, soalnya lebih banyak hal yang bisa kita lakuin bareng." Hasilnya beda jauh. Lanjut. Carnegie juga bilang, kalau mau memengaruhi orang, lihat dunia dari sudut pandang mereka. Misal, kamu ngajak temen nongkrong. Kamu bilang, "Ayolah ikut." Dia jawab, "Males ah." Lalu kamu push lagi, "Kok lu malesan sih?" Tentu saja, dia makin nggak mau. Tapi kalau kamu ngomong gini, "Gue tahu lo capek, tapi gue jamin tempatnya chill dan lo bakal pulang lebih fresh." Nah, itu baru ngomong pakai kepentingan dia, bukan kepentingan kamu. Dan terakhir, beri pujian tulus. Bukan gombal murahan. Kunci di sini itu tulus. Kalau kamu muji untuk manipulasi, vibe-nya beda. Orang bisa ngerasain. Tapi kalau kamu ngelihat sesuatu yang bagus dari mereka, sekecil apapun, dan kamu ngomongin itu secara tulus, hubungan langsung naik level. Bayangin kamu bilang ke rekan kerja, "Gue perhatiin, kamu selalu rapih banget soal laporan." Keren sih, gue jadi belajar juga. Satu kalimat kayak gitu bisa ngebuka pintu kolaborasi yang nggak pernah kamu duga. Akhirnya, inti dari buku ini sederhana. Kita semua sibuk pengen menang, pengen keren, pengen didengar, sampai lupa bahwa cara tercepat untuk mendapatkannya justru dengan membuat orang lain merasa berarti. Kamu pengen punya pengaruh? Pahami manusia. Bukan dengan trik murahan, tapi dengan empati. Kalau kamu bisa bikin orang merasa lebih baik saat berada di dekatmu, kamu sudah memenangkan sesuatu yang bahkan uang nggak bisa beli. Kepercayaan. Itulah inti dari buku ini. Sebuah pengingat bahwa hubungan manusia bukan dibangun oleh trik licik atau kata-kata manis belaka, tapi oleh hal-hal sederhana yang sering kita abaikan.
mendengarkan lebih banyak daripada bicara, memahami sebelum menuntut dimengerti, dan membuat orang lain merasa penting tanpa perlu menjatuhkan siapapun. Kalau kamu suka penjelasan kayak gini, dan pengen dapetin perspektif baru dari buku-buku yang mind-blowing lainnya, jangan lupa klik like, dan tentu saja subscribe biar kamu nggak ketinggalan ringkasan berikutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.